Nah, jadi cukup terkonfirmasi bahwa saudara Sultan adalah bagian dari jaringan sel-sel Oman Abdurrahman yang terrekrut. Jadi sejak Juni itu dia sudah aktif bersama dengan saudara Fauzan Al-Ansori itu yang merupakan Polri menyatakan Sultan Azziansyah merupakan jaringan teroris kelompok Oman Abdurrahman yang saat ini menjalani hukuman di LP Nusa Kambangan. Sebelum diajukan sudah dibahas dulu tempat wapres bersama Bu Sri Mulyani juga. Jadi kalau ada yang bilang Bu Sri Mulyani nggak ikut, itu bohong. Bu Sri Mulyani pertama rapat itu di ruang wapres, di rumah wapres. Dibahas ada Menteri Keuangan, Bappenas, dan menteri-menteri terkait. Penyerangan anggota polisi di Tangerang oleh pemuda yang tergabung dalam jaringan teroris membuktikan teroris belum habis. Sementara itu mantan Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan pada awal pembahasan proyek IKTP dihadiri Menteri Keuangan. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Andini Effendi. keterlibatan pihak lain, kita juga 4 bulan terakhir, 3 kejadian teror terjadi di Indonesia, Solo, Medan, dan Tangerang. Ketiga kejadian itu memiliki kesamaan berupa serangan oleh pelaku tunggal dan modus serangan yang terkesan amatir. Nggak bisa di zoom ya? Inilah detik-detik serangan terhadap 3 anggota polisi di kawasan Cikokol, Tangerang, Kamis pagi kemarin. Seorang pria bersenjata menusuk 3 anggota polisi, termasuk Kapolsek Tangerang, Kompol Effendi. Dalam rekaman video amatir, terlihat aksi pelaku yang secara mendadak menyerang polisi yang sedang bertugas mengatur lalu lintas. Pelaku yang kemudian diketahui berusia 22 tahun berinisial SA berhasil dilumpuhkan polisi. Pasca penyerangan terhadap 3 polisi di Cikokol, Kota Tangerang, Banten, tim Gegana Polda Metro Jaya menyita 2 benda yang diduga bom rakitan yang dibawa pelaku saat menyerang polisi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pelaku SA yang melukai 3 polisi di Kota Tangerang, Banten adalah bagian dari kelompok Jamaah Ansar Daulah. Kelompok Jamaah Ansar Daulah juga terkait dengan bom Tamrin, Solo, dan Medan. Kelompok tersebut terafiliasi dengan kelompok ISIS. Dari pendalaman kita ternyata dia adalah bagian dari kelompok Jamaah Ansar Daulah yang ada di Ciamis. Yang bersangkutan inilah murid daripada salah satu tokoh yang ada di Ciamis itu namanya Fauzan Ansori. Ya, nah ini muridnya dulu. Jadi sekarang ini sebetulnya tersangka ini jaringan lama, jaringannya, tapi orang rekrutmen baru. Dalam 4 bulan terakhir terjadi 3 serangan teror, yaitu di Solo, Medan, dan Tangerang. 3 serangan itu memiliki kesamaan, yaitu dilakukan oleh pelaku tunggal dengan modus serang yang terkesan amatiran. Serangan dilakukan pada pagi hari, dan pelaku masih berusia muda. Merespon terjadinya rangkaian teror tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto sepakat tentang pentingnya revisi Undang-Undang Terorisme. Kita akan terus lanjutkan ya bagaimana kita melawan terorisme itu, dan bahkan sekarang saya juga sudah meminta DPR untuk benar-benar bisa mempelajari undang-undang atau revisi undang-undang anti terorisme ini supaya apa? Kita lebih kuat menangani mereka, memerangi mereka, menghabiskan mereka. Tanpa undang-undang yang kuat, ya ibaratnya kita melawan mereka dengan tangan terikat. Ini pasti kita yang rugi. Ya. Lihat bahwa revisi undang-undang terorisme sangat penting. Karena undang-undang terorisme yang lama itu hanya bersifat responsif. Kita ingin agar undang-undang terorisme ini mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan awal. Contoh yang paling penting adalah membuat apa yang disebut dalam bahasa Inggris proscribed terrorist organization. Jadi kita bisa membuat daftar kelompok terorisme yang terlarang. Contohnya
Al-Jamaah Islamiyah, sudah jelas Bom Bali dan seterusnya menyebut nama itu. Faktanya, ancaman terorisme di Indonesia masih ada, sehingga semua upaya harus dilakukan untuk menangkalnya. Tim Liputan, Metro TV. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan Sultan Aziansyah termasuk dalam jaringan terorisme JAT pimpinan Oman Abdurrahman. Sultan bahkan pernah mengunjungi Oman di Lapas Nusa Kambangan. Nah, jadi cukup terkonfirmasi bahwa saudara Sultan adalah bagian dari jaringan sel-sel Oman Abdurrahman yang terrekrut. Jadi sejak Juni itu dia sudah aktif bersama dengan saudara Fauzan Al-Ansori itu yang merupakan pimpinan dari pondok yang ada di Ciamis ini, Ansarullah ya. Jadi dia pernah terdeteksi hadir untuk membesuk, untuk datang ke Nusa Kambangan itu periode Juni. Jadi Sultan Aziansyah sebelum meninggal sempat mengatakan mengambil peluru kakaknya yang berprofesi sebagai polisi. Sultan juga mengaku ingin membunuh Ansor Togut atau musuh bagi kelompok terorisme. Itu ngambil pada saat apa? Ya bang, saya nggak lagi. Kamu nggak ada, nggak ada. kamu adik kandung? Iya, Adik kandung? bang saya benci malah. Kamu adik kandung? Iya, adik kandung, anak yang terakhir. Kamu adanya ngambil? Iya pak. Kandung? Iya, Kandung? Oke sih. Terus itu peluru dia? saya ambil pak kemarin. Peluru dia? Peluru dia bukan? Dia nggak tahu. Saya Tujuannya ambil. apa? Saya ambil aja kalau saya dapat senjata, siapa tahu. Buat apa? Ya gunain itu pak. Membunuh? Iya. Bunuh siapa? Ansor Togut. Peluru ya? Teroris belum habis dan kini menarget polisi di sejumlah daerah. Pelaku teroris juga makin belia. Sultan Aziansyah dinyatakan Polri sebagai jaringan terorisme kelompok Oman Abdurrahman. Bahkan pernah bertemu Oman di Lapas Nusa Kambangan Juni 2015. Ironisnya, pelaku merupakan adik kandung anggota polisi. Menggambarkan pengaruh atau rekrutmen jaringan terorisme bisa menyasar siapa saja. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Brigjen Pol Hamidin, Direktur Pencegahan BNPT, kemudian ada Brigjen Pol Agus Rianto, Karopenmas Mabes Polri, dan juga bergabung bersama kami dari Biro Surabaya, Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah dan juga dunia Islam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, bukti-bukti apa yang menguatkan kalau memang Sultan ini terafiliasi dengan kelompok jaringan ISIS? Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan juga oleh Bapak Kapolri, bahwa berdasarkan data-data yang kita miliki dengan kehadiran yang bersangkutan beberapa waktu yang lalu di salah satu tempat dan sempat mengunjungi salah satu terpidana pada saat itu. Jadi dari situ kita sudah bisa menarik kesimpulan walaupun itu masih harus kita dalami lebih lanjut terkait dengan jaringan yang bersangkutan. Nah, kemudian dari dokumen yang kita miliki, kita juga sudah bisa menambah kesimpulan kita terkait dengan kelompok yang bersangkutan. Ditambah juga barang bukti yang kita temukan di kediaman yang bersangkutan pada saat kita lakukan penggeledahan kemarin, itu menambah kuatnya data yang kita miliki atas keterlibatan yang bersangkutan. Betul ada bukti salah satunya itu chatting dia dengan suatu kelompok yang ada di Suriah. Seperti diinformasikan ini dari Pak Kapolri sendiri katanya menyatakan salah satu buktinya adalah itu, begitu Pak? Iya, ada seperti itu Mbak. Kita sudah temukan itu. Nah juga kita sudah amankan salah satu HP milik yang bersangkutan yang kita temukan sudah diamankan juga oleh saudaranya. Kebetulan yang memang juga ada polisi pada saat itu, tapi juga dia juga punya beberapa dokumen. Memang ini belajar bahasa dari negara lain untuk bisa menguatkan apa yang dia pelajari dari salah satu media sosial ya Mbak ya. Kalau kita menyebutkan ini kan nanti seolah-olah kita iklan. Jadi melalui internet lah gitu. Dia belajar bagaimana merakit, bagaimana melakukan komunikasi dengan pihak lain. Ada juga rencana soal penyerangan ini di dalam dokumen yang yang polisi terima pada saat itu atau dalam bukti rekaman percakapan misalnya?
Kalau itu masih kita belum bisa temukan semua, Mbak, masih kita pelajari. Tapi yang bersangkutan mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan kepada anggota polisi pada beberapa waktu yang akan datang ini. Ya, berarti tanggal 20 kemarin lah itu diwujudkan untuk melakukan serangan kepada teman-teman saya yang sedang bertugas di wilayah Tangerang itu. Baik, kita akan bahas sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Prime Time News akan kembali.